yang kau suka? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Bu Tuti gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik, Pak Prio, dan masih semangat tentunya. Alhamdulillah, oke Bu. Oke Pak, jadi begini Pak, ngomong-ngomong ada apa ya ini Bapak kok menemui saya hari ini? Iya ini Bu, kemarin saya sempat ingin bertemu dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dan ini saya mau lakukan coaching dengan Pak Rizky. Mungkin saya minta tolong Bu Tuti sebagai pengamat. Ketika saya coaching, begitu maksud saya Bu. Oh iya Pak, bisa Pak, insya Allah saya bisa dan saya dengan senang hati. Lalu apa sih kira-kira yang perlu saya amati Pak dalam coaching tersebut? Iya, mungkin yang pertama dari gaya bicara saya, pelafalan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, mungkin begitu Bu. Oh baik Pak, siap. Lalu dalam kompetensi coaching ini yang perlu dikembangkan itu apa Pak? Ya Bu, yang saya ketahui itu satu, kita harus hadir dengan sepenuhnya, pendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Kalau fokusnya itu pada bagian kompetensi ya. Terus yang mana Pak yang perlu saya amati? Kalau untuk nanti mungkin dua dulu Bu, yang saya utamakan, meskipun ketiganya bisa kita pisahkan dari ketiga tadi. Jadi nanti ya untuk hadir sepenuhnya, bisa menjadi pendengar yang aktif, itu mungkin yang menjadi titik fokus Bu. Oh begitu ya Pak ya. Ya Pak, baik. Terus apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut Pak? Ya mungkin saya dan coach ada pembicaraan yang nyaman begitu, dan coachnya juga mau mengungkapkan permasalahan-permasalahan itu, sehingga bisa menggali dan menyesuaikan masalah-masalah itu dengan solusi yang diberikan sendiri seperti itu. Begitu ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya kapan Pak akan melaksanakan coaching tersebut? Ini mungkin besok saja ya, sepertinya besok bisa Bu, besok pagi. Siap Pak, siap. Mungkin bagaimana kalau langsung saja kita temui Bu dan ditanya. Oh ya, baik Pak, siap Pak. Baik, monggo Pak. Ayo memilih apa yang kau suka. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak Priyo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak Pri. Oke, ngomong-ngomong, ini saya sama Bu Tuti ngobrol bahwa saya akan melaksanakan coaching. Nah, ini Bu Tuti akan mengamati apa yang saya coachingkan dengan Pak Rizky. Apa Pak Rizky berkenan? Iya Pak, berkenan, gak apa-apa, monggo. Berkenan Bu, nanti tolong diamati nggih. Oh nggih, baik nggih. Nggih Pak, siap. Begini Pak Rizky, sepertinya Pak Rizky kemarin sempat ngobrol dengan saya. Katanya pengen ketemu. Kira-kira apa ya ingin diobrolin, kok saya jadi penasaran? Baik Pak, jadi begini, saya mengamati teman-teman saya di sekolah itu anak-anaknya kurang terlayani dengan baik Pak. Jadi anak-anak itu banyak yang suka mengeluh, katanya tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Di kelas jadi bosan, jadi katanya guru-guru itu tidak menggunakan metode belajar yang membuat anak-anak itu menjadi semangat, menarik, seperti itu Pak. Nah, kalau saya melihatnya guru-guru tersebut itu masih menggunakan metode yang lama. Kalau saya melihatnya itu masih teacher center, sehingga anak-anak tersebut bosan, kemudian menjadi ramai, dan ramainya itu tidak terarah, begitu Pak. Oh, jadi ada yang ramai, tidur gitu ya Pak? Bahkan mungkin ada yang tidak mengerjakan tugas seperti itu ya Pak? Iya Pak, betul sekali. Kemudian begini Pak, apa yang ingin Pak Rizky dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Jadi begini Pak, kalau saya melihat seperti ini, saya itu menginginkan Bapak dan Ibu guru itu
menjadi kompak agar bisa menggunakan metode pembelajaran yang menarik, yang baik sesuai kekinian yang update agar siswa itu bisa termotivasi dan menjadi kan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kode zaman. Oh, begitu ya Pak. Jadi inti permasalahannya adalah bagaimana anak itu terlayani dan guru-guru mengajar dengan model pembelajaran yang menyenangkan. Ya tentu yang disampaikan sesuai kodrat zamannya. Nah kemudian begini Pak, kalau saya boleh bertanya, apa tujuan kita ngobrol hari ini? Jadi begini Pak, ya nanti biar guru-guru itu bisa mengajar itu menyenangkan, berpusat pada murid, metode belajar yang update, kekinian, sehingga anak-anak itu bisa terlayani dengan baik dan semua pembelajaran berorientasi pada murid. Oh begitu ya Pak. Jadi begini, kalau misalkan kita buat skala, misalnya angka 10 itu sebagai koci yang ideal. Kira-kira guru tadi itu mempunyai kemampuan mengajar itu kira-kira nilainya berapa? Wah, berapa ya Pak ya? Perkiraan menurut fakta yang setiap hari saya lihat di sekolah, kemampuan guru tersebut kira-kira itu 5 Pak. Oh berarti masih di posisi tengah itu Pak. Berarti masih kurang ya? Iya betul sekali Pak. Nah kalau menurut Bapak, posisi yang ideal yang Bapak inginkan guru-guru tersebut pada posisi angka berapa? Idealnya yang saya inginkan itu 10 Pak, yaitu tapi kita harus realistis gitu ya Pak ya. Ya mungkin sekitar 8 seperti itu Pak. Luar biasa ya Pak. Lalu kira-kira apa penyebabnya ya Pak? Kok guru-guru tersebut mengajar tidak menyenangkan? Mungkin Bapak tahu apa penyebabnya? Yang saya amati itu bahwa guru-guru tersebut kurang mempelajari model pembelajaran yang update Pak. Masih zaman dulu, masih teacher center, kurangnya pelatihan, kemudian pendekatan dengan sejawat yang ahli teknologi, dalam hal ini perkembangan teknologi, seperti itu Pak. Nah di sini apa Pak Rizky sudah melakukan upaya? Nah kalau sudah, boleh saya meminta tolong itu? Yang pernah saya lakukan adalah konsultasi dengan kepala sekolah Pak. Oh begitu ya Pak. Selain itu adakah upaya lain yang dilakukan? Bisa diceritakan? Ya, tepatnya begini Pak, itu koordinasi dengan guru-guru untuk mensosialisasikan dan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan waktu agar semua guru itu bisa mengikuti, seperti itu Pak. Oh jadi koordinasi penentuan waktu begitu ya Pak. Nah setelah itu ada hambatan yang membuat guru-guru tersebut tidak bisa mengajar dengan baik, Bapak bisa menceritakan? Usia Pak, lah mungkin usia, nah itu karena sebagian di sekolah saya itu usianya kan mendekati pensiun Pak. Waktu untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi terbatas sekali. Guru tidak mau refleksi diri dan guru yang mampu tidak mau berbagi pengetahuan sama rekan-rekan dan kasus pada dirinya sendiri, seperti itu Pak. Nah berarti usia pengaruh utama ya. Kemudian tidak mau refleksi dan komunikasi yang kurang. Oke, berarti ada rencana mestinya ya Pak. Nah, apa rencana yang ingin Bapak lakukan? Begini Pak, kalau saya pribadi ya Pak, saya itu ingin diadakan IHT Pak. Jadi IHT tersebut itu nanti akan diadakan setelah koordinasi dengan warga sekolah, menyusun jadwal dan mencari narasumber yang tepat. Nanti terus mengadakan IHT supaya Bapak Ibu guru itu bisa termotivasi untuk belajar menggunakan metode dan mode belajar seperti zamannya. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Oh, berarti IHT begitu ya Pak? Iya. Kemudian untuk rencana lain ada tidak ya? Itu kan rencana pertama. Nah, selain itu, jadi IHT itu selanjutnya rencana berikutnya adalah rencana berbagi pengetahuan dengan rekan sejawat. Contohnya yaitu guru yang tidak mengerti IT itu diberitahu oleh guru yang mengerti IT, seperti itu Pak. Oh begitu. Nah sekarang yang menjadi ukuran keberhasilan apa itu Pak? Ukuran keberhasilannya adalah guru tersebut sudah melaksanakan pembelajaran yang menarik, siswa bersemangat dan menggunakan mode pembelajaran yang bervariasi, seperti itu Pak.
atau yang dulunya teacher center sekarang menjadi student center. Dan artinya pembelajaran itu sudah berorientasi kepada siswa. Oh, jadi guru yang tadinya menggunakan model konvensional berubah menjadi model pembelajaran discovery learning, project based learning, problem based learning. Iya Pak. Begini Pak, terkait hal di atas tentunya ada komitmen. Nah, komitmen apa yang bisa membuat rencana berjalan dengan baik? Nah, begini Pak, saya itu punya niatan Pak. Niat saya tersebut akan saya perkuat dan saya ikhlas menjalankan rencana tersebut. Saya juga punya kendala dan saya akan mencari solusi menjalankan semua tahapan yang sudah saya targetkan dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya saya akan membuat refleksi terkait kegiatan yang akan saya lakukan, baik kekurangan maupun kelebihan. Kalau kekurangan saya akan memperbaiki, seperti itu Pak. Wah, luar biasa. Berarti sampai tindak lanjut ya Pak menurut saya. Ya, betul sekali Pak. Dari rencana tadi, koordinasi dengan kepala sekolah, membuat rencana pelaksanaan, refleksi tindak lanjut. Wah, tidak sabar ya Pak. Kira-kira kapan ya pelaksanaan terkait rencana tersebut? Kalau ini secepatnya Pak, koordinasi dengan teman sejawat. Tetapi kalau IHT insya Allah minggu depan Pak. Kita akan koordinasi dahulu agar persiapan lancar dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk Bapak Ibu guru terkait pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Saya setuju, semangat luar biasa. Cuma begini ya Pak, kalau kegiatan dikerjakan sendiri itu kan kurang efektif dan tidak maksimal. Ya, betul Pak. Adakah orang lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Oh, ya tentu saja Pak. Yang pertama itu kepala sekolah, mungkin juga bisa pengawas, kemudian para guru dan juga karyawan sekolah, supaya rencana tersebut berjalan dengan lancar dengan mendatangkan narasumber yang ahli pada bidangnya Pak. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak yang terlibat selain kita sendiri yang penuh semangat. Ya, betul Pak. Baik Pak, setelah kegiatan ngobrol kita hari ini, dapatkah Bapak menyimpulkan dari apa yang telah kita obrolkan tadi? Ya, baik Pak, jadi untuk kesimpulannya yaitu adalah untuk memecahkan masalah tersebut, itu adalah guru-guru tersebut harus kreatif Pak, mempunyai model dan metode menarik agar siswa bisa suka dan juga termotivasi dan terlayani dengan baik, dengan bisa mengasah kemampuan pedagogik dengan baik melalui pelaksanaan IHT, membuat model-model pembelajaran bervariasi seperti discovery learning, project based learning, problem based learning, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa ya Pak. Semoga kegiatan tersebut dapat diterapkan dan bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dalam diskusi hari ini. Semoga kita bisa ngobrol atau diskusi di lain kesempatan. Kalau ada hal-hal yang penting bisa kita sharingkan kembali di lain waktu. Seperti itu ya Pak. Baik Pak, terima kasih sekali ya Pak. Sama-sama Merdeka belajar wujud yang nyata. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Priyo. Waalaikumsalam Bu Tuti. Ya, gimana Pak Priyo kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, baik Pak Priyo. Tadi saya sudah melaksanakan. Cut sih Pak. Ini gimana Pak? Oke, melaksanakan kok. Baik Pak Priyo, tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik ya, dengan Pak Rizky. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Tuti baik dan lancar. Nah, setelah melakukan observasi, itu ada beberapa hal Pak yang mau saya tanyakan kepada Pak Rio. Baik Bu Tuti, siap. Oke. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching ya terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan tahap-tahapannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi Pak Rio sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan tadi saya amati
ada beberapa catatan Pak terkait tadi yang disampaikan dalam sesuai dengan alur tirta. Cut Pak. Ya. Baik, jadi Pak Priyo itu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Itu ada beberapa catatan Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Pak Priyo sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan juga Pak Priyo itu sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya tadi juga sudah mendengar percakapan antara Pak Priyo dengan Pak Rizky sebagai coach, bahwa Bapak itu sudah fokus dan hadir penuh. Pak Priyo sudah mendengarkan aktif dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya nih, Pak Priyo, kompetensi apa yang harus dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak Priyo ya. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya Pak. Terima kasih untuk Pak Priyo hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Pak Priyo, dan terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.